Lighting mengganggu ibadah, dilarang disorotkan ke arah langit. Lah ibadahnya sampai nopo mumbul, mabur ngono. Sekarang ini kita lagi diramaikan soal sound horeg. Nah, memang sound horeg ini adalah hiburan rakyat. Jadi sebuah sound system yang kapasitasnya besar, keliling di kampung-kampung, khususnya di Jawa Timur. Nah, ini lagi tren. Memang sound horeg ini kesannya, ini memang berlebihan. Artinya berlebihan itu bahwa di kampung yang kecil itu menyewa atau menanggap musik yang kapasitasnya besar dengan musik DJ. Ya, dia masuk kampung-kampung dan ditanggap oleh masyarakat kampung, terus di situ sound itu dijalankan. Nah, sound horeg ini memang istilah ya. Horeg ini dalam bahasa Jawa ini kan menggema gitu, menggema dan bikin getaran gitu. Itu namanya horeg ya. Ya namanya saja horeg gitu. Ya pasti akan menggetarkan semuanya, baik menggetarkan hati, telinga, dinding, kaca, genteng. Ya memang resikonya ketika masyarakat kampung itu menanggap sound horeg dan ditampilkan di sebuah kampung, memang dengan musik yang besar itu ya memang suasananya jadi horeg, jadi goyang, jadi bergetar gitu. Tapi bahwa horeg ini, getaran yang keras ini justru menjadi hiburan yang dibutuhkan masyarakat. Dan masyarakat memang merasa bahwa dengan musik ini menjadi experience gitu. Jadi ketika dia masuk kampung, terus musik dinyalakan, dibunyikan, terus getaran suara ini memang menghancurkan semuanya gitu. Ya memang karena kondisi di kampung ini kan gentengnya kan genteng-genteng tipis ya kan, terus kacanya tipis. Jadi begitu musik itu dibunyikan ya pasti akan getar. Tapi ini menjadi keasikan sendiri bagi masyarakat. Dan masyarakat menganggap bahwa ini hiburan dan dapat menghibur gitu. Dan beberapa komen masyarakat juga dianggapnya bahwa ini wajar, namanya juga horeg gitu. Kalau nggak horeg, nggak menghancurkan, nggak menggetarkan, ya mungkin dikatakan bukan sound horeg gitu. Dan ini memang kalau kita lihat dari jauh atau di layar kaca, memang ini sesuatu yang menakutkan, yang membisingkan, yang berisik gitu. Tapi ketika kemudian kita menyaksikan secara langsung, ya memang inilah musik. Ini kan ibaratnya musik DJ yang tadinya di indoor, kemudian ini dibawa ke outdoor kan. Memang trennya seperti itu. Jadi istilah horeg ini kan memang terwujud ketika musik itu sudah ada. Jadi ada dulu baru diistilahkan horeg gitu. Nah, cuman ini kan menjadi persoalan karena MUI Jawa Timur dia membuat fatwa bahwa pertunjukan sound horeg ini difatwakan haram karena dianggap mengganggu. Ya kalau dalam kacamata masyarakat saya kira ini mengharamkan sound horeg ini terlalu berlebihan. Ya tidak semua kemudian hiburan ini itu harus yang halus-halus saja. Ya memang kalau hiburan rakyat ya seperti ini gitu. Dan ini tidak perlu ditanggapi ini secara berlebihan. Kan ini kan soal volume ya. Ya kalau memang masyarakat terganggu atau pemerintah merasa terganggu ya dihimbau aja bahwa pertunjukan ini boleh dengan volume yang tidak terlalu besar. Walaupun kemudian mengurangi substansi nama horegnya itu gitu. Maka kemudian di beberapa wilayah kemudian mengganti bahwa ini namanya sound festival. Ini menjadi polemik yang menurut saya terlalu berlebihan karena ketertiban umum dikaitkan dengan haram dan halal. Saya kira MUI juga tidak bijak dalam menyikapi ini. Ini tidak harus kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai agama sebetulnya. Ini ya pakai nilai-nilai sosial dan peraturan-peraturan daerah gitu. Saya sih seneng gitu bahwa sound horeg memang pertama kali tren ketika kampanye Prabowo Gibran, dan waktu lalu ya memang saya melihat bahwa sound horeg ini menjadi produktif gitu. Untuk menggantikan kampanye dengan knalpot brong ya kan, yang justru itu sangat mengganggu karena iramanya tidak menentu. Kalau ini kan iramanya bisa didengar. Ya kalau dikaitkan dengan haram dan halal ya semua yang mengganggu, semua yang
membisingkan dan semua yang membuat orang sakit ya haram kan. Tapi kan tidak bisa begitu juga gitu. Inilah ekspresi kebudayaan atau ekspresi kesenian dalam bentuk musik yang juga dibutuhkan atau masyarakat memiliki kebutuhan terhadap hiburan itu. Sebetulnya para penyedia jasa musik horeg ini dia datang karena dia ditangkap oleh masyarakat. Dia iuran gitu, iuran patungan untuk menyewa ini. Memang ini menjadi pro kontra gitu, dan banyak yang mengatakan bahwa sound horeg ini tidak bagus untuk ditampilkan karena merusak. Tapi di sisi lain masyarakat dengan adanya sound horeg ini menjadi fenomena yang baru yang selama ini masyarakat merasa enjoy aja. Jadi saya kira untuk pendekatan halal dan haram saya kira nggak tepat untuk menanggapi keberadaan sound horeg ini. Dan saya mendukung bahwa sound horeg ini adalah salah satu bentuk kreativitas yang menurut saya harus didukung. Soal kemudian teknisnya itu nanti seperti apa, lokasinya di mana, volumenya, kapasitas volumenya berapa dan sebagainya, ya itu mungkin akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, artinya apa? Ini cuman persoalan aturan regulasi bagaimana sound horeg ini bisa menghibur masyarakat dan tidak mengganggu, dan pendekatannya saya kira lebih ke pendekatan ketertiban aja gitu. Jadi kalau ini pendekatannya soal halal dan haram saya kira ini tidak tepat.